Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Kali ini kita akan berdiskusi tentang testing gitu ya. Jadi kalau di dalam software engineering atau rekayasa perangkat lunak, kita belajar step by step berdasarkan tahapan sistem atau software development life cycle (SDLC) yang dari awal itu analisis kebutuhan, kemudian ada desain gitu ya, kemudian ada coding, kemudian ada testing, kemudian ada implementasi gitu ya. Kalau di bagian analisis kebutuhan awal-awal Bu Endah sudah menjelaskan bagaimana membuat sebuah analisis kebutuhan dari kalau kita akan merancang sebuah software gitu. Kemudian di situ ada desain, Bu Endah, kita sudah belajar dengan prinsipnya UML gitu ya. Meskipun ini tidak tidak harus gitu ya, tapi setidaknya kita tahu bahwa step utama dari sebuah desain, salah satu contohnya adalah dengan stepnya UML. Jadi kita belajar pakai Unified Modeling Language, kita memodelkan software itu dengan UML, mulai dari use case, setelah analisis kebutuhan tentu saja ya, ada use case, kemudian diagram activity, kemudian ada desain UI UX-nya. Nah, setelah kita punya desain UI UX-nya, tentu saja prosesnya adalah coding. Nah, cuman step coding itu memang sebenarnya sudah banyak dibahas ketika dengan ada proses tambahan kemarin yang dari Pak Yusuf gitu ya, terkait dengan penggunaan Git gitu. Itu sebenarnya adalah dalam proses coding-nya. Nah, nanti setelah proses coding ini memang tidak dilakukan di sini ya, karena kita mau bagaimana mendesain terlebih dahulu output dari mata kuliah kita. Coding-nya tergantung dari proses yang dilakukan. Cuman di sini kita tidak melakukan coding, kita lanjut kepada testing. Testing pun kita tidak akan testing karena memang software-nya belum ada karena kita memang output-nya adalah desain. Tapi dalam desain sebenarnya sudah selesai, tapi kita tambahi dengan desain testing-nya. Nah, kita harus tahu bagaimana ketika tahapan testing itu dilakukan seperti itu. Nah, testing sebenarnya banyak sekali testing yang untuk proses pengujian sebuah software gitu ya. Jadi banyak macamnya, banyak tipenya gitu. Bu Endah tidak mengambil semua, tetapi ada contoh yang Bu Endah sampaikan. Jadi istilahnya bisa dikatakan di sini tidak pakem ini, tetapi kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau yang dicontohkan Bu Endah nanti ada 3, yaitu white box testing, ada black box testing, kemudian jadi white box testing, black box testing, dan satu lagi nanti untuk uji usability-nya. Baik, untuk white box testing itu juga dikenal sebagai clear box testing atau glass box testing, transparent box testing, structural testing. Jadi white box testing itu kita membuat test case dengan melihat source code-nya ke dalam. Jadi compiling line by line gitu ya, dilihat, dikompil, ada salahnya atau tidaknya. Sebenarnya testing ini dilakukan oleh developer gitu ya, yang coding, ketika kita coding dengan mengcompile satu persatu. Nah, itu namanya white box testing. Jadi white box testing dilakukan oleh software engineer karena membutuhkan pengetahuan tentang programming dan implementasinya. Jadi kalau yang tidak bisa coding ya tidak bisa melakukan testing ini. Jadi memang yang testing ini dilakukan biasanya oleh programmernya langsung gitu ya, line by line di-compile, di-running, kemudian kita lihat bug-nya, keluar bug-nya kita perbaiki, kemudian kita compile ulang, oh sudah jalan. Oke, berarti step ini, line ini
clear gitu ya. Makanya itu dinamakan sebagai clear box testing. Jadi benar-benar dilihat ke dalam. Maka dikatakan di sini software engineer-nya maka membutuhkan pengetahuan programming dan implementasinya. Nah, hal-hal yang biasa diuji dalam test case-nya seperti loop, decision making atau if statement dan sebagainya. Jadi kalau kalau kalian di informatik sudah coding gitu, pasti untuk mengetahuinya dia harus compile, dites line by line gitu. Oh, di bagian ini step-nya function ini sudah jalan, di compile sudah running gitu ya. Nah, itu artinya itu kita melakukan white box testing. Yang tidak tahu programming tidak akan bisa melakukan white box testing. Keuntungannya apa? Sebagai software engineer yang memiliki akses source code ini menjadi sangat mudah gitu ya. Dan efektif ya, memang efektif ya, kita memang harus dicoba seperti itu. Kalau kita coding nggak dicoba ya runningnya nanti akan nggak tahu ya seperti apa, seperti itu. Kemudian membantu software engineer untuk mengoptimalkan source code, benar. Mana kita tahu, tapi memang dalamnya harus yang tahu itu memang software engineer-nya, yang coding, programmernya, gitu ya. Kemudian baris code yang tidak efisien dapat dihilangkan, jelas, dengan mencegah bug pada program. Jadi ini proses compiling gitu ya, di dalam compiling compiling coding ya, code gitu ya. Seperti itu. Kerugiannya apa? Kerugiannya karena dibutuhkan software engineer yang berpengalaman, maka white box testing menggunakan biaya tambahan. Jadi bisa jadi bahwa ketika si programmer itu sudah mengkompil satu persatu, tapi istilahnya itu tetap harus dites oleh programmer yang lain. Nah, berarti itu kita meng-hire orang ahli kan ya. Nah, itu yang membutuhkan biaya tambahan kalau kita sebagai software developer yang komersial seperti itu. Nah, kemudian terkadang sangat sulit melihat setiap baris code untuk mencari bug program yang akan diuji, apalagi bukan programmernya langsung. Nah, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya. Tapi kalau programmernya langsung itu menjadi hal yang sangat mudah. Makanya dijembatani dengan adanya software design dokumen. Jadi orang merunutnya lebih mudah meskipun itu sulit, tapi kalau ada dokumennya gitu, kalau melihat oh ini bagian mana sih coding bagian mana? Oh bagian user interface yang sebelah ini. Oke, itu fungsinya apa sih? Lihat di diagram activity-nya. Oh ini fungsinya harusnya ini. Coba cek gitu ya. Oh di codingnya, oh fungsinya udah jalan belum? Oh ini belum jalan, ini diklik nggak mau dan sebagainya. Nah, akan ketemu. Karena kita punya software design dokumennya. Baik. Kemudian ada yang namanya black box testing. Namanya aja black box gitu ya, kotak hitam gitu. Kita enggak tahu dalamnya kayak apa kotak hitam itu. Itu merupakan kebalikan dari white box testing. Di sini kita tidak perlu software engineer, tapi kita perlu software tester. Dan software tester ini tidak harus mengerti coding. Jadi dia hanya bisa dikatakan tidak perlu akses source code dan mengetahui implementasinya, tapi kita harus tahu memiliki pengetahuan tentang ini ya, bagaimana mengoperasikannya. Jadi simple, itu kalau bagaimana menggunakan aplikasi saya kira banyak orang yang mampu. Tidak harus software engineer, tapi cukup software tester gitu ya. Kebanyakan orang bisa dijadikan sebagai software tester. Nah, kemudian ketika melakukan black box testing, tester akan berinteraksi dengan user interface yang menyediakan input dan memeriksa outputnya, yang menguji performa program dan menguji function-function yang tidak bekerja dengan benar. Jadi kalau seperti ini, kita sudah merancang sebuah halaman website gitu ya, kemudian ada software tester gitu ya, datang kemudian bagian dia suruh ngetes gitu ya, bagaimana fungsional dari laman web yang kita desain. Nah, kemudian dia membuka website, kemudian mencoba satu persatu. Oh, ini tombol ini, kalau diklik harusnya dia link ke sini. Benar tidak? Gitu ya.
klik tombol submit, itu harusnya nanti ada 2 opsi, jika benar seperti ini, username dan password-nya, jika salah seperti ini. Sesuai dengan yang, kemarin kita desain ya dari, analisis kebutuhan, use case maupun di diagram activity. Nah, itu dilakukan oleh software tester. Maka black box testing itu punya keuntungan, cocok efisien gitu loh ya, karena, kalau kodenya banyak gitu, kita akan lebih efisien, tidak code by code, tapi lihat pada fungsionalitasnya. Kemudian menguji program dari sudut pandang user karena dia sebagai pengguna. Nah itu. Kemudian software tester dalam jumlah banyak dapat menguji program tanpa harus memiliki pengetahuan tentang programming. Nah, kerugiannya tetap ada kerugian black box testing itu. Software tester hanya menjalankan beberapa skenario pengujian yang dipilih. Nah, tidak semua. Karena apa ya? Karena tidak line by line gitu ya codingnya. Nah, kemudian skenario inilah yang nanti coba kita kerjakan. Bagaimana merancang, mendesain skenario pengujian black box. Itu nanti akan kita coba dalam tugas. Kemudian pengajian yang tidak efisien karena software tester memiliki pengetahuan terbatas tentang program. Karena bisa jadi orang yang tidak tahu programming untuk nyoba. Bisa orang awam, bisa mahasiswa, bisa orang umum, bisa pokoknya yang pernah bersentuhan dengan aplikasi itu gitu ya. Kemudian pengujian yang tidak spesifik karena software tester tidak memiliki akses source code jelas ya. Karena kita menggunakan resource dari luar. Gitu. Tapi ya keuntungannya murah karena tidak harus membayar tenaga ahli gitu kan ya. Tapi siapapun bisa menjadi software tester gitu. Nah, nanti perkuliahan kita ini dalam pertemuan ini merancang bagaimana membuat skenario black box testing. Baik, proses black box testing makanya di sini beda detail ya. Bagaimana kita mau merancang black box testing itu. Yang jelas memang dari awal harus kita ikuti sebagai software developer harus tahu dari A sampai Z gitu ya. Meskipun nanti kalian bekerjanya di coding saja, di desain saja, di testing desain saja. Ya silakan enggak apa-apa, tapi semua proses memang kita harus tahu. Jadi di sini dari use case jelas ya, activity sebenarnya diawali dengan analisis kebutuhan gitu ya. Use case, activity, wireframe atau mockup atau prototype gitu ya. Baru kita bisa lakukan desain black box testing. Jadi merujuknya kemana? Merujuknya ke wireframe kita karena dia mau black box testing. Kenapa? Yang uji kan user. Mau nggak mau berarti user interface-nya. User interface-nya seperti apa? Ya yang kita buat di wireframe, di mockup, di prototype. Gitu ya. Nah, sekiranya contohnya seperti apa? Ini contoh dari black box testing. Nanti ada beberapa contoh skenario black box testing yang Bu Endah lampirkan di LMS gitu ya. Bisa dilihat-lihat versi yang lain. Jadi memang bakunya tidak ada yang membakukan, tetapi jelas di situ dibutuhkan skenario, test case, sama hasil yang diharapkan. Jadi kalau mungkin laman website kita tambahkan satunya dia pada posisi di laman apa. Kalaupun aplikasi berarti di page apa. Kalau game di level apa, misalnya seperti itu ya. Itu ditambahkan satu kolom seperti itu. Jadi contoh black box testing ini misalnya gini. Ini kebetulan contoh untuk pemutar album ya, lagu kayak gini. Nah, itu artinya skenario berhasil remove album dari chart dengan jumlah album masing-masing nama satu buah. Task case-nya user menghapus album yang diinginkan, remove from chart. Harusnya itu sistem yang menghapus album dari daftar chart, itu sistem akan menghapus itu ketika kita sudah meremove.
Nah, itu nanti dicoba oleh software testernya. Benar terjadi tidak gitu ya. Jika benar maka pas. Jadi sebenarnya status di sini itu diisi oleh software tester, bukan kita. Kalau kita desain ya dikosongkan aja gitu ya. Tapi kalau nanti sama si software tester ini harus diisi pass atau failed atau memenuhi atau tidak seperti itu. Berhasil atau gagal seperti itu. Yes or no seperti itu. Kemudian berhasil remove album dari chart dengan jumlah album lebih dari 1 buah. Ini test case-nya user menghapus album yang diinginkan. Kemudian sistem mengurangi jumlah album yang dihapus. Ini fail atau pass. Ini contoh aja ya, contoh pengisian fail dan pass aja. Tapi sebenarnya status ini harus diisi oleh software tester. Kalau kita mendesainnya nanti silahkan dikosongkan saja. Baik, itu contoh dari black box testing. Contoh yang lain misalnya seperti ini. Laman login. Itu perlu dites nggak? Oh, oke. Kita masukkan di situ adalah laman login. Skenario-nya apa? Skenario memasukkan username dan password. Kemudian klik tombol submit. Test case-nya apa? Test case-nya seperti ini. Username yang benar, misalnya username dan password benar, klik tombol submit. Hasil yang diharapkan apa? Masuk ke laman X gitu. Statusnya ya nanti tergantung hasil testingnya. Kemudian dari skenario yang sama itu ada test case yang lain. Misalnya salah satu username atau passwordnya salah. Hasil yang diharapkan apa? Kembali ke laman login. Statusnya ya nanti kalau ini. Nah, kalau status ini gitu ya, yang diharapkan memang harus pas semua. Gitu. Artinya apa? Bahwa memang software kita itu sudah siap ready digunakan. Karena apa? Semua fungsionalnya sudah berjalan. Nah, tapi apakah bisa bahwa mungkin suatu saat ketika kita lakukan testing ternyata skenario itu tidak berjalan semua? Ya mungkin gitu ya. Sangat mungkin. Nah, kalau seperti itu ya berarti kembali ke programmernya. Benerkan dulu yang masih gagal fungsionalitasnya. Kalau sudah benar ya re-testing. Kalau sudah di-testing benar semua, berarti pass semua gitu ya, lolos semua. Berarti memang software sudah siap untuk digunakan oleh user. Demikian uji black box. Perhatikan ya, karena kita nanti akan mendesain ini. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari wireframe yang kita buka, yang kita buat gitu ya. Kalau wireframe-nya ada 20 halaman berarti nanti memang skenario-nya ada 20. Nggak masalah, pelan-pelan. Nanti akan kita paham, berarti kita akan tahu, oh kok ternyata dengan membuat software yang seperti ini aja proses dokumentasinya rumit gitu ya, panjang gitu ya. Ya memang, karena itu memang software developer itu memang layak, gajinya besar gitu ya. Karena memang memikirkannya dari awal sampai akhir itu memang harus bagus, seperti itu. Baik, itu untuk uji sistemnya. Nah, kemudian untuk uji testing usabilitas. Usabilitas itu ketika kita, tadi kan sistemnya yang diuji, sekarang bagaimana proses penggunaannya, ketergunaannya. Kira-kira sistem itu seberapa diterima oleh user, seberapa nyaman user itu enjoy menggunakan sistem atau aplikasi itu. Nah, ini juga salah satu contoh. Banyak pengujian usabilitas yang lain, gitu ya. Cuman Bu Enda contohkan yang ini dengan menggunakan sistem usability scale atau SUS, gitu ya. Kenapa pakai ini? Karena skala ini, sistem ini, SUS, itu hanya ada 10 item pertanyaan, dan itu sudah diuji reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitasnya sudah digunakan, sudah dihitung, sudah diukur oleh siapa? Oleh James Brook, gitu ya, dalam artikelnya. Nanti akan Bu Enda sertakan artikelnya.
Nah, ini cuma 10 sudah diuji meskipun secara global gitu ya. Eee, Kemudian dia bisa digunakan untuk produk apapun. Nah, ini enaknya. It allow to you evaluate the variety product and service including hardware, software, mobile device, website, and application. Luar biasa ya. Bisa kita gunakan di mana-mana ini. Makanya Bu Enda ambil ini. Nah, benefitnya, nah ini benefitnya, nah, ini sudah menjadi standar industri. Nah, kemudian karena sedikit ya, makanya very easy. Kemudian bisa digunakan untuk sampel yang kecil. Jadi tidak harus banyak gitu ya, tidak harus kalau standar statistik itu 30, tapi kalau memang bagus 30 itu bisa menunjukkan benar-benar hasilnya. Kemudian valid, karena apa? Sudah efektif untuk sudah diuji reliabilitasnya. Nah, cuman pertimbangan menggunakan SOS itu sendiri, kita harus ada sistem scoring yang khusus. Sistem scoring-nya gimana? Jadi tidak dinilai misalnya dia antara nilai 0, 1 sampai 5 kemudian dikalikan berapa, itu dia khusus, ada proses penilaiannya. Jadi ada, nanti Bu Endah jelaskan. Kemudian kita melihat skor dengan skala 0 sampai 100. Kemudian interpretasinya itu menggunakan nilai normalisasi dengan ranking gitu ya. Nah, kemudian SOS itu bukan untuk mendiagnostik, tapi untuk yang sudah siap dites gitu ya. Artinya aplikasi sudah jadi seperti itu. Nanti ini 10 item pertanyaan. Jadi kayak kuesioner, memang kayak kuesioner. Ada 10 item pertanyaan dan itu sudah dicoba untuk di-Indonesiakan. Nanti semoga akan Bu Endah sertakan juga di laman LMS terkait dengan testing ini. Seperti itu. Saya kira itu untuk bagaimana pengukuran SOS itu sendiri nanti ada di ini. Jadi karena 10 item nanti penilaiannya misalnya untuk item yang ganjil dengan item yang nomor genap itu berbeda penghitungannya. Perhatikan itu baik-baik. Jadi kalau yang satu itu dari 5 dikurangi nilai yang dipakai, jadi pakai rating ya nanti. Jadi penilaian ini saya pikir bahwa penggunaan sistem ini saya senang menggunakan berkali-kali website ini misalnya seperti itu, kalau sudah diadopsi menjadi website ya. Nanti ada ratingnya dari 1 itu sangat senang gitu, sampai 5 itu sangat sangat tidak senang sampai sangat senang misalnya. Ratingnya 1 sampai 5. Dan nanti itu Bu Endah sertakan kerjaan baik-baik. Setidaknya itu menjadi bekal kalian ketika nanti mengerjakan penelitian, baik untuk PKM maupun tugas akhir, bisa digunakan untuk uji usabilitas. Seperti itu. Untuk tugasnya, nanti skenario bagaimana membuat skenario testing black box. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.